Halo, halo, halo. Ya, kembali lagi ya bersama kita di FPL Begini, liganya para beginners. Oke, sebelumnya kami para kru FPL Begini ingin mengucapkan turut berduka cita atas tragedi jatuhnya pesawat SJ182 ya. Sriwijaya ya. Semoga keluarga korban diberi ketabahan ya. Amin. Amin. Oke, kita mau bahas apa nih, Dek? Oke, kali ini kita mau bahas seperti biasa ya, Iya. squad selection gitu. Cuman di karena game week 18 ini. ya, karena game week 18 ini kita yakin banyak yang meriset formasi mereka semua ya. Betul, karena penggunaan free hit ataupun wildcard gitu. Dan bagi mereka yang nggak punya kedua itu ya udah rip aja ya, gigit jari aja nonton video ini. Minus aja, kan nggak minus nggak laki. Iya benar. Jadi di sini kita mau ngasih beberapa pilihan untuk free hit kalian gitu, yang best option menurut kami ya, dan didukung oleh data-data yang mendukung lah istilahnya. Betul. Nah, dari sini kita langsung munculin aja dulu ini formasi Ini kita. kita formasi untuk game week 18 atau nama lainnya tuh blank game week karena cuma blank game week 18 orang match aja gitu. BGW ya, BGW 18. Oke, di sini kita masang pemain-pemain yang banyak dari satu tim ya. Iya, seperti MU ada 3, Arsenal ada 3. Arsenal ada 3, jarang-jarang nih kita Arsenal ada 3. Iya, Satu aja biasanya kan anti gitu kan. Bener, ini lagi naik Arsenal. Jadi lagi naik dan karena cuman itu iya. sih yang potensi pilihannya nggak ada lagi. Iya, pilihannya nggak ada lagi. Itu City juga lagi kita pasang 2 ya. Iya, City pengennya 3. Cuman duitnya nggak cukup. Benar. Terus selain tim-tim besar tadi kita ada kayak Newcastle, Wilson dan kipernya Cardalo. Kalau main itu juga. Iya, tapi terus soalnya ada isu si ini sembuh ya. Kiper utamanya musim lalu siapa namanya? Dubravka. Jadi agak gambling nih. Jadi kalau bisa dibilang kita sebenarnya mau pasang benchnya itu Dubravka. Dubravka sama Darlow cuman nggak cukup duitnya. Nggak cukup, sian juga. Oke, ini match kan ada 6 match deh ya. Jadi kita apa aja nih, Dek? bahas dari per match saja ya, yang langsung cocokin ke tim kita. Timnya kan tadi udah muncul tuh ya. Dan di sini coba kita bahas dari Burnley lawan MU. Burnley lawan MU. Gimana ya? MU lagi on fire sih, di liga sih on fire ya, karena dia terakhir kalah itu di game week ke 7 kalau salah kan, dan Bruno juga di liga nih di game week terakhir tuh lagi gacor lah ya. Dia cetak kalau nggak salah 2 gol dan 4 assist. Waduh, lumayan walaupun penalti. Dia juga kan double digit terbanyak musim ini loh. Double digit terbanyak. 8 kali itu, waduh, luar biasa sih. Iya, makanya di sini di match Burnley lawan MU kita masang 3 pemain MU. Pertama tadi ya, nggak usah disebutin lagi lah, pemain sejuta umat. Benar. Bruno Fernandes. Bruno Matos. Bukan Pak. Bruno Fernandes tadi udah disebutin ya. Lagi on fire Bruno, walau kemarin di yang kalah di Carabao ya. Kalah di Carabao sama City, tapi menang 1-0 lawan Watford. Walaupun Bruno nggak main sih kalau nggak salah kan. Iya, mereka emang nggak main pemain-pemain utama Premier League-nya sih. Kata coach andalan kita aja, MU tuh menang ugly win gitu lah. Ya nggak apa-apa lah yang menang menang jelek dong. Iya. 1-0 doang. 1-0 doang ya, karena yang main Lingard, Van de Beek. Sekelas Van de Beek jadi kacangan di MU. Di Ayak pada ngangkat banget. Ya, selain Bruno tadi kita satu lagi gelandang pasang Rashford ya, gelandang. Sebenarnya di FPL gelandang, cuman di di posisi harusnya di depan sih, striker. Enggak striker juga sih, sayap. Cuman kan di FPL gelandang ya. Cuman jadi kan kita masang Rashford. Sejauh ini formnya lagi bagus juga Rashford. Pembeda tim gue sih itu. Oh iya. Itu jadi kayak pairing yang cukup oke ya kalau udah ada Bruno sama Rashford. Jadi kalau seenggaknya satu blank, satunya nolong gitu kan. Kayak jarang dua-duanya lebih bagus dua-duanya on fire sih. Iya, gacor maruk sih sebenarnya. Ya, jadi satu lagi kita pasang tadi ya Rashford, Marcus Rashford. Terus satu lagi kita pasang back MU, fullback Wan Bissaka itu juga karena Burnley ya, kita tahu di musim ini di liga baru cetak 9 gol. Padahal main 17 kali. Benar. Enggak 17 kali sih, dia sempat blank beberapa week ya. Cuman baru cetak 9 gol kan, wah. Makanya kita di situ pasang Aaron Wan Bissaka. Wan Bissaka juga di FA kemarin dia nggak main sih, dia disimpan diseratin buat liga.
Jadi itu di match Burnley versus MU kita pasang 3 pemain ya tadi. Iya, cuman perlu ada yang diwaspadai itu Chris Wood sih menurut gua. Ya. Karena kalau di sini catatannya sebenarnya dia decent juga nih kalau bisa dibilang dari game week 9 sampai 17 dia memiliki most big chance terbanyak. Big chance doang di Burnley kan? Di sininya si Chris Wood-nya sendiri karena emang strikernya kan dia tuh. Striker dia. Berarti dia dapat peluang besar itu 10 kali, cuman ya mungkin finishingnya ada, iya. Finishingnya kurang sih Chris Wood. Dan ini kalau gue baca catatan ini melebihi Salah, Vardy sama Kane. Dari game week berapa ya? Dari game week 11 sampai 17. Iya. Jadi memang meskipun Burnley masih terseok dalam mencetak gol yang masih susah gitu kan. Iya. Tapi ada harapan kayak kebangkitan dia tuh. Tapi kemarin pas lawan Wolves bagus juga dicetak 2 gol tuh. Menang lagi kan. Oh iya. Walaupun setelah itu cetaknya 1 gol. Iya, emang permainannya kayak gitu-gitu aja sih. Burnley itu pertahanan kuat, menang-menang tipis gitu kan. Ngandelin bonus poin dari back-backnya ya kan. Sama kipernya kan Nico. Kemarin Benny juga lagi naik lagi tuh. Iya, setelah cetak gol. Iya benar. Kayaknya poin tertinggi waktu itu tuh game week 16 apa. Iya. Ya. Oke, itu tadi dari match MU versus Burnley ya. Sekarang match apa deh? Tim lo nih deh, tim jagoan. Karena tadi 3 pemain ya. 3 pemain. Kita juga masang 3 pemain juga nih di match yang Arsenal lawan apa deh? Arsenal lawan Crystal Palace. Main home ya Arsenal ya? Main home. Di sini Arsenal lagi 2 kali clean sheet ya. 2 kali berturut itu suatu yang nggak mengagetkan juga sih. Jadi melawan Crystal Palace yang lagi poor attacking. Kalau gue lihat di sini expected goal-nya terendah kedua setelah 4,44. Sheffield lah siapa lagi? Dan big chance-nya masih kekurangan meskipun mereka udah ada si Eberechi Eze gitu kan. Oh iya. Masih kurang gitu. Dan di sini seharusnya Arsenal nggak kesulitan ya kalau untuk cetak gol gitu ya. Bukan kalau untuk menahan clean sheet. Menahan clean sheet ya. Mendapatkan clean sheet gitu kan. Seenggaknya apalagi mungkin sisa-sisa traumatik di bantai Liverpool masih ada di psikisnya gitu kan. Meskipun kemarin udah mulai bangkit menang ya kan, terus masih trauma. Tim besar warna merah gitu kan, siapa tahu kebantai gitu. Merah padahal beda kan. Iya, padahal Toto menang besar gitu kan. Nah, jadi di sini pilihannya kita ada defender Arsenal ya. Siapa defender Arsenal ya yang lagi wajib, yang lagi naik daun. Tierney kemarin golnya bagus, dia biasa aja sebenarnya, katingin saya tendang. Dia emang habitatnya bagus karena bukan kaki terkuat dia kan. Iya, pertama juga emang ada yang bilang habitatnya tuh di salju, dia kan Scotland tuh dia dingin gitu kan. Jadi kalau udah di salju udah kayak super saya aja gitu kan. Nah, jadi di sini gue rasa pilihan tepat itu antara di back. Kalau mau ngambil backnya ya Tierney ya kan. Make sense. Soalnya selain itu si Bellerin main kan ya? Bellerin main. Cuman Tierney aja nggak apa-apa. Dan Arsenal kalau kita tarik 3 game week belakang ya. 3 game week belakang dia mendapatkan tercatat sebagai expected goal terbesar. Iya. 6,95. Buat kalian yang masih bingung expected goal itu ada di feed kita ya. Nanti kita silakan cek IG kita fpl.begini. Itu di situ ada postingan tentang expected goal. Dan most goals dengan 8, most shoots 47, most shoot on target dan most big chance. Nah, iya itu. Makanya kita pasang 3 game terakhir. Makanya kita pasang nge-takernya sebenarnya pilihan ultimate diferensial itu bisa ke Auba ya. Auba. Memang dia sekarang premium disebut ya Auba ya. Nah, karena harganya kalau kita masukin Auba, pemain yang lain nggak bisa nih. Jadi kita pilih ke pemain yang sekarang secara stats lebih bagus dari Auba dan pasti lebih murah. Siapa deh? Saka. Saka kan pemain tengahnya. Ini kan apa sih? Kita lagi ngomongin striker lah. Iya, head to head-nya antara midfielder di FPL ya kan. Jauh banget perbandingannya anjir harga Auba sama Saka. Jauh banget harga Saka sama Auba, tapi kalau dari statsnya sih Saka justru lebih bagus ya. Iya. Kalau gue lihat di sini most big chance ya Auba masih menang dengan 1 melawan 0,37. Shoots juga Auba menang tipis. Shoots inside the box dengan rata-rata Saka menang tipis 2,60 dengan 2,50. Dan big chance-nya jelas nih Auba nggak ada big chance, berarti memang setiap pertandingan tuh dia kayak gabut gitu ya? Memang di marking kali, di marking saking GG-nya kali. Saking GG-nya ini kan orang kan kalau selebrasi aja saltonya bisa kedua karena selebrasi salto maka di marking ketat. Kagak juga sih. Aturan pas udah golin pas selebrasi di marking. Biar enggak salto kan.
Nah, jadi itu perbandingan Saka Auba ya. Cuman terserah mau pilih Auba ya, risikonya duit bank kalian terkuras gitu. Benar, jadi nggak mahal, nggak worth it si Auba sih itu. Walaupun dia penalti taker ya. Kecuali lo gunner sejati terus mau cari perbedaan diferensial bagus gitu ya, Auba mau pasang ya silakan. Dan satu lagi yang menarik perhatian kita nih. Iya. Emil Smith Rowe. Itu pemain yang harga 4,4 tapi udah kayak top formnya De Bruyne. Waduh. Lebay. Gila dibandingin mentang-mentang sama-sama putih, rambut pirang aja. Sih. Tapi memang dengan adanya Smith Rowe, gua ngelihat Arsenal semakin kembali lagi ke sepak bola cantik mereka gitu. Zaman-zaman si Ozil lagi gila gitu kan. Sekarang ada si Smith Rowe, Ozil aja sampai nge-tweet. Waduh. Dia kan sekarang jadi ini ya, seleb tweet. Nah. Iya, semenjak gabut kan mau ngapain lagi dia seleb tweet gitu. Boleh retweet-retweetnya bokep ya. Waduh, kepencet deh, belum ganti akun. Salah gua. Sakit dia. Yang khusus bokep lu ada akun khusus bokep dia nih Twitternya. Ini jangan dibocorin. Nyokap gua nonton. Jadi Smith Rowe benar-benar ngebuat kreativitas di Arsenal itu terlihat lah gitu kan. Ditambah dengan Saka yang makin mantap. Cuma sayangnya Martinelli sekarang cedera. Mengaruh deh. Ngaruh sumpah, Martinelli itu Martinelli ngaruh. Dan satu lagi kita pasang Lacazette ya. Lacazette. Nah, ini dia juga nih kan. Kemarin poinnya dia lagi bagus sih. 4 game terakhir dia best expected goals dan most big chance untuk forward ya. Dan 4 games. Padahal dia selalu dari bench 2 diantaranya. Padahal dia main dari bench kan. Tapi nanti kemungkinan bakal starter gak menurut lo, Lacazette? Menurut gua sih bisa. Soalnya kemarin si ini kan penggantinya siapa sih? Martinelli kan? Siapa? Lacazette pelapisnya. Enggak, Lacazette di tengah. Iya, pelapisnya. Martinelli itu ke Auba. Oh iya. Ketika Auba diistirahatin pas lawan Chelsea menang, bahkan sampai lawan Chelsea aja Auba diistirahatin. Tapi menang. Martinelli menang. Saking lawaknya Chelsea. Makanya kan. Makanya kita di sini nggak masang pemain Chelsea kan. Karena blank. Gimana juga sih lo, kalau nggak blank juga gue pasang. Iya sih benar. Jadi itu Lacazette ya deh ya. Kita pasang Lacazette. Nah di sini kita jarang-jarang kan masang 3 Arsenal. Terpaksa sih karena nggak ada pemain lain. Mulai dari sekarang nggak bakal hal yang aneh sih. Lihatin aja itu Arsenal naik nih. Dari Gunners nih. Kita lihat, kita tunggu. Liverpool pedulian. Liverpool pedulian nih, gue West Ham mania. Mantap. Peduli liver gue maksud. Peduli. Oke, selanjutnya kita lihat dari match Manchester City versus Brighton ya. Di sini kita pasang 2 pemain. Nah, yang pertama kita pasang defendernya yaitu Joao Cancelo. Joao Cancelo. Di sini kita pasang defender City karena di 7 game terakhir ya, City itu cuman kebobolan 2 dan 5 kali clean sheet. Gila, itu catatan lumayan keren sih. Lumayan keren karena makanya kalau apa sih? Kenapa? Kita kalau pasang back pertahanan City gitu kan, itu kayak gede banget peluang untuk clean sheet gitu. Cuman betul. Masalahnya di pilihan pemainnya. Pilihan pemainnya. Cuman saat ini sekarang yang dipasang ya itu aja sih kayaknya si Cancelo. Iya, terlepas karena hitungan cedera dan COVID ya. Si Walker masih. Walker juga udah bakal. Walker udah mulai main ya, karena sekarang COVID di pemain Liga Inggris sekarang nggak kayak sini aturannya ya. Kayak 14 hari, aturan 14 hari tok gitu. Di sini kadang udah seminggu udah main kayak kemarin siapa tuh? Ada. Aduh. Ada aja 2 minggu, Cuk. Ada tuh kemarin seminggu langsung main, gue lupa anjing sialan. Yaudah, oke, terus apa? Oh, yang pas Cancelo kan kena COVID. Iya, kan? Itu nggak nyampe 2 minggu, itu udah main lagi. Karena dia Cancelo mungkin sama di tes lagi itu negatif. Iya, mungkin maksudnya di tes lagi negatif. Itu dia rentang waktunya itu nggak pasti. Iya, kan? Benar. Oke, terus makanya tadi kita ya City clean sheet 5 kali clean sheet dalam 7 game terakhir kan. Oke, di sini kita pasang Cancelo. Sebenarnya mau pasang 2 back City cuman kegeser Tierney. Iya, benar-benar. Karena kita lebih milih Tierney kok. Ya. Arsenal harus lagi manfaatin momentumnya. Cuman buat kalian yang mau masang back City, emang dia ada banyak catatan menariknya. Dia kebobolan big chance terdikit. Nah, dan dia juga backs shoot paling dikit ke mereka gitu kan. Cuma dia nerima shoot dikit ya. Dan conceded tadi seperti lu bilang cuma 2 gol dari game week 10 sampai game 17 tapi itu ya. Game terakhir cuma 2 gol ya. Jadi kalau kalian mau double up back City atau dengan
dengan kipernya Ederson yaitu seragam yang bagus sih, apalagi Brighton meskipun paling pilihannya tuh si tapi Diaz sih selain Cancelo. Karena dia tuh sekarang dimainin terus sama si Pep nih. Iya. Tapi itu dia Brighton paling dilemanya dia mainnya Brighton, terbuka. Iya mainnya biasanya kalau lawan tim gede sih Brighton biasanya ini deh ya. Udah biasanya semua lawan tim gede tuh Brighton main terbuka biasanya nyetak gol terus kan. Benar. Nah makanya di sini paling itu aja sih dilemanya Brighton. Semoga nggak lagi gacor nih Brighton. Oke, selanjutnya pemain selanjutnya dari City tuh kita pasang siapa lagi? Kevin De Bruyne. Oke. Lagi on form lah De Bruyne juga. Kemarin cetak gol lawan Manchester sebelah kan. Manchester sebelah. Dan dia big chance creator tertinggi di Premier League dengan 13 kali. Itu dari game week 6 sampai 17. Game week 6 sampai 17. Nah. Karena dia juga kan game awal nggak main De Bruyne tuh. Iya. Cedera sama ini. Makanya kita di sini pilih Kevin De Bruyne. Di sini catatan menariknya juga dia tercatat sebagai most assist 7 ya. Kalau dari game week 6 sampai 17 itu. Kalau dari game week 6 ya dia jadi most assist. Expected goals-nya terbanyak ke-5 di jajaran midfielder dan dia juga captain choice ya. Captain choice game week ini gua rasa paling ini sih salah satu pilihan kapten tertinggi. Jadi menurut gue ya Mas sih menurut gue. Iya. Apalagi dia di 2 pertandingan terakhir kalau kita lihat dipasang posisi striker ya. Iya. Pas lawan Chelsea dan FA Cup. Padahal Aguero udah sembuh ya. MU kemarin. Iya. Padahal Aguero udah sembuh cuman De Bruyne ibaratnya kayak dipasang kayak jadi striker gitu kan. Iya, mungkin memang udah waktunya habis si Aguero. Makanya De Bruyne nih Januari ini seharusnya City datangin striker ya. Karena Braithwaite Barca mau dibeli sama City dong. Gila, yang terlalu GG. Oke, itu ya tadi dari match City versus Brighton. Oke. Lanjut deh, match apa lagi deh yang kita pasang? Oke, match selanjutnya ada dari Newcastle lawan Sheffield ya. Di sini kita pasang pemain dari kiper dari Newcastle. Meskipun bermain tandang melawan Sheffield ini kan lagi ampas-ampasnya, bahkan dia start terburuk sepanjang sejarah gue baca sih. Sepanjang sejarah klub itu. Liga Inggris. Oh, sepanjang sejarah Liga Inggris malah kan. Karena dia cuma 2 poin kan? Iya, bayangin. Dari 17 game week cuma 2 poin. Game week 2 poin. Yang mana di musim sebelumnya dia musim sebelumnya kan gila banget ya. Maksudnya dia kayak di kuda hitam kan posisi berapa? 8 apa 7 ya? 9 apa berapa gitu. Apalagi zaman-zaman awal musim itu udah sempat Champions League contender gitu kan. Iya. Turun akhirnya ya segitu pun udah luar biasa. Padahal pemainnya nggak jauh beda ya dari musim lalu ya. Nah, mungkin justru karena komposisi pemainnya udah nggak beda, jadi taktiknya kebaca gitu. Iya. Di sini kita pasang si Darlow ya. Kipernya, meskipun ada bingung nih antara Darlow atau Dubravka, tapi gue yakin masih Darlow jadi pilihan utama. Darlow soalnya lagi oke-okenya sih di Newcastle gitu. Karena lagi momentumnya sayang kalau diganti ntar jadi bego lagi. Benar. Sheffield 0 clean sheet musim ini. 0 clean sheet. Makanya kita pasang striker Newcastle ya. Benar. Siapa deh? Wilson. 8 gol, 4 assist, 12 big chance dari 14 game. Itu udah catatan yang terlepas dari harganya murah untuk memuatkan dompet free hit kalian. Jadi ya kemarin lawan Arsenal kalah 2-0 ya. Iya. Karena Arsenal. Itu juga udah kuat gitu, maksudnya nahan Arsenal kan 2-0 itu udah kuat. Bukan, maksudnya dalam 90 menit itu 0-0. Golnya itu udah perpanjangan. Oh iya benar. Makanya dari clean sheet-nya peluangnya besar gitu, sama ya kalau misalkan ada pemain yang mencetak gol atau point return itu antara ya kalau nggak si Wilson, satu lagi tuh si Joelinton juga bingung. Lagi lumayan ngecun sih. Harusnya ada si duetnya Wilson musim lalu sama Fraser ya, cuman jarang dimainin sekarang padahal kita mau tunggu tuh kan si Fraser sama Wilson. Fraser padahal juga di Bournemouth yang musim lalu nggak sebagus yang musim lalu. Bener ya. Musim lalu lagi ampas sih. Makanya Bournemouth turun ya kan. Iya. Oke, tadi ya kita pasang 2 pemain di match Newcastle versus Sheffield. Oke, terakhir deh. Pemain terakhir itu ada di match yang kita harus tunda video. Sampai harus tunda video nih buat nunggu kepastian dari match Spurs. Match Spurs tadinya versus Aston Villa. Karena pemain Aston Villa Jadi udah banyak yang Covid ya. Jadi udah ada pengumuman kalau Aston Villa tetap blank. Tetap nggak main.
Namun kan ada match Fulham versus Spurs yang ketunda tuh ya. Belum ada konfirmasi jadwalnya. Nah, dimasukin lah sesuai prediksi orang-orang nih. Iya, akhirnya Spurs masuk lawan Fulham. Iya, jadinya lawan Fulham, tadinya lawan Aston Villa. Dan ini menurut gua justru makin besar ya. Makin besar. Karena kalaupun lawan Aston Villa ya Aston Villa gitu loh. Sekarang lagi bagus. Tapi kan kalau Aston Villa main paling pemainnya tuh kayak yang kemarin lawan si main U18 kan. Iya, U16 atau berapa gitu. Lawan Liverpool full tim. Enggak tau malu. Terus dia mau balas dendam deh 7-2. Udah gitu Kloppnya ngeluh, jadwal padat. Ya lo aja pemain tetap jadwal padat tetap mainin. Padahal lawan gua baca di salah satu fitness stats, bahkan si pemain-pemain Aston Villa yang waktu kemarin lawan Liverpool dianterin orang tua. Iya. Saking masih kecilnya kan. Iya makanya. Nah sekarang akhirnya permintaan mereka diturutin dan mereka ditunda Aston Villa sampai pemainnya sembuh dari COVID. Makanya lawan siapa? Lagi disuntik vaksin tuh ya. Cuman banyak yang nggak percaya konspirasi gitu kan. Oh enggak ya. Nah sekarang makanya lawannya si Fulham ya di atas kertas Villa lebih kuat. Jadi iya benar. Son dan Kane ini makanan banget ya. Enggak makanan banget sih. Cuman di sini kita cuma pasang salah satu ya karena keterbatasan duit, uang. Dan kalah juga sama Lacazette. Oh iya, kita mau pasang kalau di cuma aja geser sama Lacazette gitu. Akhirnya kita cuma pasang Son. Yang penting kita pasang. Jadi gimana tuh Son kemarin double digit terbanyak kedua setelah Bruno dan FA kemarin dia rest. Oh ya, dan jadi kemarin dia disiratin dan sekarang nih lagi fit nih Son nih. Mudah-mudahan ya gacor lah ya. Tergacor ya meskipun biasanya selang-seling sih. Biasanya selang-seling Son Kane. Cuman yang dapat ini Kane terus nih ya kan. Tapi kalau gue lihat dari expected goals dan goals aktualnya tuh jauh banget. Jadi memang Son tuh clinical kalau gue lihat sih. Iya sih. Dia bukan lagi tipe yang kayak mengandalkan kelincahan dribblingnya gitu. Masih cuman karena dengan atribut dia yang kayak gitu, pemain pasti nge-marking dia gitu kan. Nah, sekarang dia jadi kayak tujuan end passing dari midfieldernya, bahkan dari si Ken yang seharusnya jadi tujuan end passing sebenarnya. Cuman ini kebalik nih role-nya nih. Dan Ken visionnya sekarang gue lihat memang asis yang di FPL tuh juga sama kayak asis yang di asli. Iya, bukan asis bola muntah. Bukan asis kayak yang benar-benar asis gitu kan. Kan biasa kalau di FPL kan atau kesalahan penalti atau disenggat penalti. Kalau kesalahan penalti kan dia yang nendang. Iya, atau bisa asis juga. Iya, makanya enggak bisa. Ya, jadi itu kita pasang Son ya. Jadi dia karena tajam di depan. Iya, benar. Kemarin yang pas gol lawan itu tuh sempit banget sebenarnya. Iya. Lawan Leeds. Jadi itu udah 11 pemain kita belum? Udah semua sih. 11 pemain. Dan di sini kita pilih kapten siapa deh? De Bruyne ya. Untuk saat ini sih sepertinya De Bruyne ya. Melihat Brighton yang mainnya terbuka banget, makanan buat si City. Dan meskipun City peluang clean sheet-nya mungkin kali ini nggak sebesar sebelumnya. Iya, tapi tetap kita De Bruyne. Jadi De Bruyne juga banyak pilihan kapten musim ini. Game week ini kayaknya sih jadi 3 terbesar sih, De Bruyne, Bruno sama Son mungkin ya. Iya, sama Son sama ini apa? Auba. Jarang-jarang kita pasang 3 Arsenal. Iya, colok. Biasanya kalau kita pasang Arsenal hancur deh. Enggak bagus sekali. Karena kita dari Gunter sendiri yang ngomong. Enggak tenang. Oke, itu aja kayaknya. Paling nanti kepoin IG kita aja kalau mau nanya-nanya atau mau kritik dan saran di komen YouTube ini aja nih. Ya. Oke. Salam beginners.